minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab Faisal Tafriqah. Faslun fi tahriri kanunin litta'wili. Fasal dalam menguraikan undang-undang bagi takwil. Jadi takwil itu tidak akan terlepas dari 5 wujud. Yang pertama wujud zati, yang kedua wujud hissi, yang ketiga khayali, yang keempat akli, yang kelima syabahi. Ini 5 wujud ini, apakah setiap momen kita mendapatkan ayat-ayat dan hadis lantas bebas kita menafsirkan dengan memilih salah satu wujud ini, ataupun ada tahapan tertentu? Jadi tidak boleh pakai wujud syabahi selama masih boleh kita memakai wujud akli. Tidak boleh kita tafsirkan dengan wujud khayali selama masih dengan wujud hissi dan seterusnya. Fasma'il al-an kanunat ta'wil. Maka dengarlah sekarang undang-undang ta'wil. Dan ini sangat penting karena di kancah pemikiran sekarang sebahagian sarjana menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan metode yang lain dan dengan pemahaman yang lain, dengan memakai kanun ta'wil. Maka sejauh mana ta'wil itu diterima dan sejauh mana ta'wil itu tidak diterima, dan apa saja tahapan dalam penakwilan. Fasma'il al-an kanunat ta'wil. Maka dengarlah sekarang undang-undang ta'wil. Faqad arafta ittifaqal firaqi ala hadhihi darajatil khamsi fi ta'wili. Maka engkau telah ketahui sepakat semua kelompok terhadap ini 5 derajat dalam penakwilan. Sepakat para kelompok bahwa derajat penakwilan ini ada 5. Wa anna kulla syai'in min dzalika laisa min hayyizit takdzibi. Dan bahwa sungguh semua perkara, kulla syai', semua perkara daripada sedemikian 5 derajat itu bukanlah bahagian daripada takdzib. Jadi selama dia menakwil dengan salah satu daripada yang sudah disebutkan, maka dia tidak digolongkan daripada takdzib. Cuma sedikit tanda yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali kafir adalah takdzibun Nabi, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi secara daruri kita mengetahuinya. Tanda yang ditawarkan oleh Ghazali ini tidak umum. Karena sekarang orang tidak beriman. Dia tidak mengingkari dan dia tidak mendustakan. Hanya saja dia tidak beriman. Apakah ini dianggap kafir ataupun tidak dianggap kafir? Maka sebagian ulama seperti Taftazani mengembangkan definisi daripada kafir adalah adamul iman mimma sya'nuhu amma min sya'nihi. Yakni kafir adalah tidak beriman daripada suatu perkara yang mesti beriman. Adamul iman amma min sya'nihi. Kemudian iblis. Lebih terdahulu adanya iblis ataupun para nabi dan para rasul? Ya sudah, tentu duluan iblis. Apakah iblis takdzibun Nabi sedangkan Nabi tidak ada saat itu? Sepakat iblis itu kafir. Iblis itu sepakat kafir. Kalau kita mendefinisikan kafir takdzibun Nabi sedangkan Nabi tidak ada saat itu, bagaimana? Untuk masuk iblis dalam kelompok kafir, maka dimasuknya dengan definisi Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Beliau menawarkan definisi kafir adalah al-juhdu billah, ingkar dengan Allah. Tamam.
Wattafaqu aidan ala anna jawaza dzalika mauqufun ala qiyamil burhani ala istihalid dhahiri. Dan sepakat mereka itu juga kelompok ala di atas bawah sungguh bolehnya sedemikian itu terhenti, terbatas, tergantung terhadap adanya dalil yang burhani terhadap kemustahilannya zahir. Jadi ada dua kesepakatan di kalangan para ulama. Yang pertama bahwa selama dia menakwil dengan salah satu daripada wujud yang 5, maka dia tidak dianggap daripada takdzibun Nabi. Yang kedua, bahwa boleh menakwil dengan memakai salah satu daripada yang 5 itu, syaratnya kalau ada dalil yang mengatakan mustahil kalau kita mengartikan secara teks. Kalau kita memahami secara tekstual dan membawaki kepada kemustahilan, maka saat itulah boleh kita memilih opsi yang lain. Jadi selama tidak ada mustahil, maka opsi tetap wujud dzati. Ingat ya, selama tidak ada kemustahilan kalau kita menafsirkan secara zahir, maka tetap wujud dzati. Kalau ada qiyamul burhan, ada dalil yang qat'i pada kita bahwa secara zahir ini akan membawaki kepada kemustahilan, maka kita baru memilih opsi-opsi yang lain. Ini penting. Wadh-dhahirul awwalu wujudud dzati. Fa innahu idza thabata tadammana al-jami'. Zahir yang pertama adalah wujud dzati. Jadi makna zahir apa? Wujud dzati. Fa innahu, maka bahwa sungguh wujud dzati, apabila telah ditetapkan wujud dzati, ada wujud dzati, niscaya mengandung semuanya. Apabila ditetapkan mengandung semua. Kalau kita menetapkan wujud dzati, maka wujud syabahi, wujud itu tidak perlu lagi, semua ada. Semua ada. Misalnya kita menetapkan di atas ada tempat. Yang ada tempat pasti ada hisinya. Hisinya kan, makna hisi nampak pada pandangan kita. Jelas kan nampak pandangan kita? Andai saya melihat antum. Antum itu adalah wujud dzati. Saya melihat antum adalah juga wujud hisi. Cuma bedanya apa? Nanti ada wujud hisi, tidak ada wujud dzati yang nampak pada pandangan saja. Tapi kalau emang ada di realita, wujud hisi juga. Paham? Kemudian setelah kita melihat itu, kemudian kita khayal. Sebut juga. Kemudian kita artikan pada wujud dzati itu ada makna akliyahnya. Boleh juga. Maka kalau kita menetapkan wujud dzati, sama dengan wujud yang lain kita tetapkan. Dalam arti gini, yang kita tafsirkan adalah wujud dzati. Fa in ta'adzara, maka jika tidak mungkin menetapkan wujud dzati. Kenapa? Karena mustahil ya. Karena mustahil. Maka opsi yang kedua adalah wujud hissi. Maka bahwa sungguh wujud hissi apabila ditetapkan, niscaya dia mengandung sesuatu setelahnya wujud hissi. Dia mengandung wujud khayali, wujud akli, dan wujud syabahi. Fa in ta'adzara, maka jika tidak mungkin, maka wujud khayali ataupun wujud akli. Ini pada posisi yang sama. Maka jika odor juga, maka wujud syabahi yang majazi. Makna majaz. Jadi ini karena diibaratkan dengan fa, maka mafhumnya adalah tartib. Selama boleh dengan wujud dzati, maka jangan pilih wujud hissi. Kalau tidak bisa dengan wujud hissi, maka baru ke wujud akli ataupun khayali. Kalau wujud akli, wujud khayali tidak bisa diterapkan, maka baru wujud syabahi yang itu adalah makna majaz. Ada 5. Ada tartib. Wala ruqsata fil uduli an darajatin ila ma dunaha illa li daruratil burhani. Dan tidak ada pelonggaran, tidak ada kelonggaran, tidak ada toleransi daripada berpaling daripada satu derajat kepada sesuatu yang di bawah derajat itu. Kecuali karena tuntutan burhan, tuntutan dalil burhani. Jadi tidak ada toleransi, tidak boleh kita memilih opsi yang kedua selama masih bisa opsi yang pertama. Begitu juga selanjutnya. Terus kadang menurut kita Asy'ariyah, wujud dzati, kalau kita menafsirkan wujud dzati tidak mustahil.
Karena tidak ada dalil, tidak ada dalil yang muncul bagi kita, itu mustahil. Kadang bagi Mu'tazilah, jika diterapkan wujud dzati mustahil. Jadi kadang mustahil menurut kita, tidak mustahil menurut orang lain, dan mustahil menurut orang lain tidak itu mustahil menurut kita. Nah, ini kan problem juga nih. Kan kaidah kanun fit ta'wil tidak boleh berpijak kepada penakwilan selama bisa di dhahir. Nah, selama bisa secara dhahir kan kalau tidak ada mustahil. Nah, mustahil itu kan sudut tergantung para kelompok juga. Maka ke depan fayarji'ul ikhtilafu 'ala tahqiqi ilal barahini. Maka kembalilah perdebatan, perbedaan secara tahqiq terhadap dalil-dalil burhan. Maka ujung-ujungnya kan katanya kan tidak boleh kita berpaling dari satu derajat penakwilan ke derajat penakwilan yang lain. Kecuali ada darurah burhan. Maka yang menentukan itu adalah burhan. Yang menentukan itu adalah burhan. Burhan istihalah ya. Nah, ada perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu sebabnya, faktornya karena tergantung barahin. Tergantung barahin. Fayarji'u, maka kembalilah perbedaan-perbedaan itu terhadap dalil-dalil yang burhani. Kenapa begitu? Idh yaqulul hambaliyu la burhana ala istihali ihtisasil bari bijihati fu. Karena berkatalah Hambali, tidak ada dalil yang burhani terhadap kemustahilannya terkhusus Allah dengan arah atas. Tidak ada dalil yang qat'i yang mengatakan bahwa mustahil Allah di atas. Wa yaqulul asy'ariyu la burhana ala istihalati ru'yati. Asy'ari berpendapat tidak ada dalil burhan terhadap mustahilnya melihat Allah. Enggak ada kok dalil, enggak ada dalil ataupun melihat Allah bukanlah suatu yang mustahil. Maka menetapkan, mengartikan melihat Allah baik di hari akhirat ataupun di dunia, ya tidak mustahil. Kalau tidak mustahil maka kita artikan ru'yah ya ru'yah. Wa ka'anna kulla wahidin la yartadi ma dzakarahul khasmu wa la yarahu dalilan qati'an. Seolah-olah setiap kelompok, seolah-olah tiap-tiap semuanya. Kulla wahid kan kuliah, mujabah kuliah. Semua kelompok, semua orang itu tidak meridai dalil-dalil yang disebutkan dalil itu oleh lawannya. Wala yarahu, dan dia tidak melihat, tidak menganggap orang itu akan dalilnya lawan, akan dalil yang qat'i. Jadi ini seolah-olah ujungnya kemana? Saling antara kelompok itu tidak meridai dalil kelompok yang lain. Dan dalil yang qat'i yang disampaikan oleh kelompok yang lain menurut kita itu bukan qat'i. Wa kaifama kana fala yanbaghi ayu kafira kullu fariqin khasmahu bi an yarahu ghalitan fil burhani. Maka bagaimanapun, wa kaifama kana itu bagaimanapun, walaupun bagaimanapun, maka tidak sepatutlah bahwa dikafirkan setiap kelompok akan lawan tiap-tiap kelompok tersebut. Dengan bahwa melihat orang itu akan lawannya salah pada burhan. Jadi yang intinya bagaimanapun tidak boleh mengkafirkan lawan kita. Naam, yajuzu an yusammiyahu dhallan aw mubtadi'an. Terus kalau dia tidak boleh kafir, apakah tidak boleh kita katakan dia sesat ataupun ahli bid'ah? Naam, bolehlah bahwa dinamakan akan tiap-tiap kelompok akan lawannya dhal ataupun mubtadi'an. Amma dhallan famin haitsu innahu dhalla 'anit tariqi 'indahu. Kenapa boleh dinamakan dhal? Maka adapun dhal, maka dari sisi bahwa sungguh orang itu telah sesat daripada jalan menurutnya. Orang salafi dianggap bahwa Asy'ariyah itu dhal. Kita menganggap mereka dhal menurut kita. Wa amma mubtadi'an famin haitsu innahu abda'a qaulan lam yu'had minas salafi at-tasrihu bihi. Adapun bid'ah, ahli bid'ah, maka dari sisi bahwa sungguh orang itu telah menciptakan satu pendapat
yang tidak maklum daripada salaf, yang tidak diketahuikan daripada salaf akan menjelaskan dengannya pendapat. Jadi kapan kita namakan seseorang lakap ahli bidah itu saat dia menyampaikan satu pendapat yang salaf tidak menyampaikannya. Jadi ahlul bid'ah itu adalah orang yang tidak mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang kerennya kan ahli sunnah wal jamaah, imam besarnya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada umumnya, kesimpulan antara Imam al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi itu sama. Tanpa ada pertemuan keduanya, tanpa ada saling kenal. Itu membuktikan bahwa akidah itu benar. Bukti apa? Siapapun yang mencarinya, maka kesimpulan sama. Misalnya murid Imam Asy'ari sama dengan Imam Asy'ari. Karena udah dengan Imam Asy'ari. Ini bagaimana dengan orang Maturidi di Khurasan, di Samarkand, di Bukhara. Itu base camp daripada Maturidi. Lakab Al-Asy'ariyah, pengikut Imam Al-Asy'ari, itu muncul setelah wafatnya kira-kira pada abad Hijriyah. Adapun lakab Maturidi itu baru muncul setelah abad ke-6. Pada dasarnya, qala Abu Hanifah, qala al-fuqaha, berpendapatlah fuqaha, qala ashabuna, wa qala masyayikhuna. Tidak ada satu nama yang dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu kalam bagi orang Hanafi. Imam mereka adalah Abu Hanifah dengan kitab beliau Fiqhul Akbar, Fiqhul Awsat, dan Al-Wasiyah, dan Ta'lim wal Muta'allim. Bukan Ta'lim Muta'allim yang dia punya. Itu termasuk kitab Tauhid Imam Abu Hanifah. Fiqhul Akbar itu adalah salah satu kitab yang disyarah oleh Ibnu Furak. Ibnu Furak adalah murid daripada Abu Hasan al-Bahili. Abu Hasan Bahili adalah murid daripada Imam al-Asy'ari. Jadi lakab Abu Mansur al-Maturidi itu al-Maturidi tidak terkenal. Kadang-kadang dalam kitab qala Maturidi, qala Abu Mansur al-Maturidi sebagai salah satu tokoh dalam Abu Hanifah, dalam Hanafiyah. Bukan sebagai rujukan representasi daripada ilmu kalam ataupun akidah hanya mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam sisi yang lain, Asy'ari. Kemudian muncul setelah abad ke-6 yang dipopulerkan oleh An-Nasafi dalam kitab Tafsiratul Adillah, pengarang kitab Matan Aqaid An-Nasafi. Setelah itu, gelar bagi mazhab Hanafi adalah Maturidiyah dalam usul. Kalau dalam furu' tetap Hanafi. Oke ya. Id minal masyhuri fima baina salafi anna Allah Ta'ala yura. Fa qaulul qa'il la yura bid'atun. Karena termasuk daripada yang masyhur pada suatu perkara di antara salaf bahwa Allah itu dilihat. Kan suatu pendapat yang masyhur dari kalangan salaf bahwa Allah itu bisa dilihat. Fa qaulul qa'il, maka orang yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat itu bid'ah. Itu telah Kenapa bid'ah? Karena pendapat itu lam yu'had minas salaf at-tasrihu bihi. Wa tasrihuhu bi ta'wili ru'yati bid'atun, dan menjelaskannya orang itu dengan menakwilkan ru'yah itu bid'ah juga. Karena para salaf hanya mengatakan Allah bisa dilihat. Allahu yura. Tapi makna yura itu adalah A, B, C, D. Makna yura adalah ilmu. Makna melihat adalah mengetahui. Itu karena tasrihnya tidak disampaikan oleh salaf. Ini subjektif kadang-kadang. Ya kan? Kadang bagi kita tidak ada salaf, tapi begitu ditelusuri ada salaf. Bal in dhahara indahu annal tilka ru'yata ma'nahu musyahadatul qalbi fayambagi alla yudharahu wa la yadhkurahu illa li anna salaf lam yadhkuruhu. Bahkan jika jelas di sisinya, jika makna jelas ada dalil yang mengarahkan dia, anna tilka ru'yah, bahwa sungguh sedemikian ru'yah itu maknanya ru'yah adalah melihat, kesaksian hati.
Jadi setelah ditelusuri, rupanya makna ru'yah itu adalah musyahadatul qalbi. Pengetahuan yang didapatkan oleh hati. Jadi melihat Allah, mengenal Allah dengan hati. Maka andai kita mengartikan ru'yah dengan musyahadatul qalbi, fayam bagi, maka sepatutlah bahwa tidak dinampakkan akan orang itu akan makna musyahadah kalbi. Dan tidak disebutkan orang itu akan makna musyahadah kalbi. Kenapa? Karena salaf tidak menyebutkannya. Itu kalau kita mengartikan bid'ah sesempit itu. Atas nama tidak disampaikan oleh salaf, maka itu bid'ah. Tapi apakah semua yang tidak disampaikan oleh salaf itu bermasalah? Ya tidak. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih 20 rakaat. Itu dalil bahwa ada bid'ah, ada yang perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi bagus. Diakui oleh dalil syariat secara umum. Okay. Lakin inda hadha yakulul hambaliyu itsbatul fawqi lillahi ta'ala masyhurun inda salaf. Ini rancu ini kalau begini. Kenapa? Karena Hambali ada argumen juga apa? Namun di saat itu, saat ini, Hambali mengatakan, menetapkan sisi arah bagi Allah itu masyhur juga di sisi salaf. Jadi kalau kita mengartikan tidak boleh, ada salaf yang menyampaikan. Orang Hambali mengatakan, salaf juga mengatakan Allah fawq. Allah di arah atas. Bagaimana? Walam yadhkur ahadun minhum anna khalikal alam laisa muttasilan bil alam wala munfasilan wala dakhilan wala kharijan wa annal jihati sittata khaliyatun anhu. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf, tidak disebutkan oleh seorang pun dari kalangan salaf bahwa sang pencipta alam itu tidak bersambung dengan alam, tidak terpisah, tidak di dalam, tidak di luar. Dan arah enam arah, depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan, itu kosong daripada Allah. Ini salaf tidak menyebutkan, berarti menyebutkan ini bid'ah. Kalau kita mengartikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh salaf, maka adalah bid'ah. Wa anna nisbata jihati fawqin ilahi ka nisbati jihati tahtin. Fahadha qaulun mubtadi'. Dan menisbahkan arah atas kepada Tuhan seperti menisbahkan arah bawah, maka ini juga bid'ah. Kenapa? Idzil bid'atu ibaratun an ihdasi maqalatin ghairi ma'thuratin anis salaf. Karena bid'ah adalah kata lain daripada menghadirkan satu pendapat tanpa ada landasan daripada salaf. Ini masih umum, karena ada sebagian para ulama mengkaitkan bid'ah itu adalah mengadakan suatu pendapat, suatu keyakinan, suatu ibadah yang tidak ada dalil daripada syariat. Walaupun salaf tidak melakukannya, tidak menyampaikannya. Wa inda hadza yattadhihu laka annaha huna maqamaini. Maka saat ini sampai di sini ya, sampai di sini jelas bagimu bahwa di sini itu ada dua makam, ada dua posisi. Jadi emang ada perkara-perkara yang tidak boleh disebutkan, ada perkara-perkara yang boleh disebutkan. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang boleh disebutkan, ada yang tidak boleh disebutkan. Ghazali menyampaikan ada dua makam, ada dua tempat, ada dua situasi yang mana kita harus menyampaikan, ada kala kita harus menahan untuk tidak menyampaikan. Makam yang pertama, wal haqqu fihi ahaduhuma ma'a awamil khalqi. Salah satu daripada dua makam ini itu bersama dengan awamnya masyarakat. Khilaf di kalangan para ulama. Awam itu apakah kelompok ataupun bukan? Mu'tazilah kelompok, Asy'ariyah kelompok, Maturidi kelompok, Ahlul Hadis ada kelompok. Awam yang dia tidak ada dalil dalam berakidah. Apakah dia ada kelompok? Ada yang mengatakan dia bagian daripada kelompok Islam. Ada yang mengatakan dia di luar
kelompok Islam. Wal haqqu fihi al-ittiba'u wal kafu an tagyirid dawahiri ra'san. Dan yang benar pada orang awam itu mengikuti dan menahan daripada merubah teks-teks, pemahaman-pemahaman tekstual ra'san sekaligus. Jadi kalau untuk dengan orang awam, menurut Imam Al-Ghazali, al-itba' yadullahi fawqa aydihim, ya kita beriman dengan yadullahi fawqa aydihim tanpa kita mengartikan maknanya, tanpa kita menetapkan kaifiyahnya. Dan jangan mengambil jalur takwil. Ini makna wal kafu an taghyiri dawahiri ra'san. Jangan memilih mengubah ataupun menafsirkan zahir itu dengan takwil untuk orang awam. Wal hidru an ibda'i tasrihi bi ta'wilatin lam yusarrih bihi as-sahabat. Dan melarang daripada menciptakan tasrih dengan takwilan-takwilan yang tidak disampaikan dengannya takwilan-takwilan oleh para sahabat. Dan juga Imam Ghazali melarang untuk menyampaikan takwilan-takwilan yang tidak disampaikan oleh para sahabat. Alasan Imam Al-Ghazali begini. Karena para awam setelah dia beribadah, dia sholat, dia melakukan hal-hal yang wajib, kesibukan kesehariannya adalah kesibukan dunia, mencari duit, kerja. Itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena jika dia masuk dalam perdebatan kalam, jika dia masuk dalam perdebatan akidah, jika dia salah, maka dosanya lebih besar daripada dosa zina. Karena berpendapat dengan pendapat yang bid'ah, mukhalafatul haq, berbeda dengan yang benar pada akidah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Zina, mencuri, itu juga dosa besar. Tapi mana yang lebih besar? Lebih besar salah dalam keyakinan, walaupun tidak kafir. Maka menurut Imam Ghazali, kita melarang mereka untuk ikut berbicara, ikut nimbrung, membahas persoalan-persoalan akidah. Kamu cukup beriman dengan apa yang ada di Al-Quran dan di hadis. Dan mereka juga tidak ada waktu untuk memikirkan dan membahas dan berdiskusi tentang akidah ini. Karena kesibukan harinya adalah kerja. Dan bahayanya jika orang awam ikut campur, ini masalahnya. Mereka tidak ada metodologi dalam berpikir. Tidak ada metodologi dalam berpikir. Ini kejadian ataupun model Imam Ghazali yang pertama ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena pertikaian umat Islam itu muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di situ muncul sebagian sahabat membedakan, ini kita membayar zakat karena ada Nabi. Dan Nabi pun sudah berpulang pada Allah, maka tidak ada wajib bayar zakat lagi. Kemudian Abu Bakar mengatakan mereka murtad dan wajib dibunuh. Sayyidina Umar menentang. Tidak boleh dibunuh. Kemudian dialog pun berlangsung. Akhirnya semua para sahabat sepakat dengan pendapat Abu Bakar dan mereka semua diperangi dan sebagian mereka kembali kepada Islam. Ini salah satu pertikaian yang pertama. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar dan dilanjut oleh Sayyidina Umar, itu kebanyakan perbedaan yang muncul di umat Islam itu pada persoalan fikih, tidak pada persoalan usul. Karena salah satu sikap Sayyidina Umar, kebijakan Sayyidina Umar saat memerintah adalah tidak boleh berbicara pada akidah. Pada persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan, yang tidak disampaikan oleh Nabi. Qadar, membahas dengan ayat-ayat mutasyabihat, itu sangat melarang. Bahkan ada riwayat-riwayat, ada orang yang menanyakan pada Sayyidina Umar tentang ayat-ayat mutasyabihat, beliau cambuk. Beliau beri hukuman. Sehingga banyak orang tidak mau berbicara, tidak mau memikirkan hal-hal yang rumit dalam akidah. Efeknya apa? Efek positifnya luar biasa. Orang bisa memikirkan pada hal yang bermanfaat. Sekarang kita membahas tentang qadar nih. Kita diskusi, akhirnya ada pertikaian. Yang mana belum tentu yang saya sampaikan benar, ataupun yang disampaikan oleh lawan saya adalah benar juga. Tapi andai kita berdiskusi untuk beribadah,
andai kita berdiskusi dalam pekerjaan keseharian, itu ada manfaatnya di dunia. Yang tadi ada manfaat di akhirat. Oh, untuk kita selamat di hari akhirat cukup beriman dengan apa yang sudah disampaikan, udah cukup. Maka kata Imam Haramain, andai umat Islam di generasi selanjutnya seperti wataknya, pemikirannya, ketaatannya generasi khalaf itu seperti generasi salaf, sungguh kita tidak membicarakan ilmu kalam. Sungguh kita akan melarang juga ilmu kalam sebagaimana para salaf melarang ilmu kalam. Ini kata Imam Haramain. Jadi ilmu kalam itu darurah karena ada kepentingan. Para sahabat bisa menyaksikan Nabi langsung. Jika ada hal yang muskil, ada hal yang tidak jelas, langsung bertanya kepada Nabi. Kemudian tabi'in bisa berkonsultasi dengan para sahabat. Setelah itu di masa Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar melarang para sahabatnya untuk pergi ke berbagai tempat. Hijrahlah. Di masa Sayyidina Utsman, di masa Sayyidina Ali baru para sahabat itu berpencar. Dan masa Sayyidina Ali para sahabat sebahagiannya tinggal di Baghdad. Ya kan? Seperti Ibnu Mas'ud. Para sahabat menyebar dan Islam pun tersebar. Banyak orang-orang yang di luar Islam masuk Islam. Banyak sekali orang masuk Islam saat itu. Saat Islam melakukan penaklukan beberapa negara sekitaran Arab. Nah, yang masuk Islam sebahagiannya adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi, agama Nasrani, Ahlul Kitab. Nah, Ahlul Kitab, Yahudi itu tasbih. Dia menyerupakan Tuhan. Bahkan Tuhan menangis saat Sayyidina Ali, saat Nabi Isa disalib. Nasrani, ittihad wal hulul. Tuhan bersemayam pada Sayyidina Nabi Isa. Ini kan ada basic nih. Latar belakang akidah. Begitu dia masuk Islam, dia masih membawa pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan sebelum dia masuk Islam. Dan dia kebetulan tokoh. Maka dia berbicara juga tentang Islam. Disitulah ada penyusupan dalam akidah-akidah. Siapa yang pertama sekali yang terpengaruh dengan tasbih? Syiah. Tapi tidak lama karena Mu'tazilah berdebat dengan mereka. Akhirnya mereka kembali kepada kebenaran. Kebanyakan orang yang mempercayai tasbih ini, ahlur ru'a. Kalau ibarat kita, ahlur ru'ah itu orang-orang rawi hadis ya, yang kerjaannya nulis, nggak mikir, nulis. Jadi dengan mudahnya mereka dan yang meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat juga mereka. Maka mereka dijadikan di kemudian hari sebagai ahlul hadis. Kan orang-orang salafi, orang wahabi ada rujukan juga di generasi salaf yang yaitu mereka ahlur ru'ah. Paham ya? Nah, di masa Sayyidina Umar, khilaf pada usul tidak ada. Karena kebijakan Sayyidina Umar melarang, seperti di Indonesia kan melarang membahas tentang komunisme. Baik dan benar, apakah dalam komunisme itu tidak ada kebaikan? Ada kok. Ada pikiran yang benar, ada. Tapi dilarang untuk tutup bab. Kenapa? Karena kalau itu dibuka akan berefek ke negara itu langsung. Jadi kebijakan ini kebijakan. Wa hasmu babis su'ali ra'san, dan menutup pintu bertanya sama sekali. Dan harus menutup pintu bertanya pada persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan oleh Nabi dan Al-Qur'an. Wazajru 'anil khawdi fil kalami wal bahsi wattiba'i ma tashabaha minal kitabi was sunnati. Dan melarang daripada mendalami pada kalam dan berdiskusi, dan melarang juga mengikuti sesuatu yang mutasyabihat daripada Al-Quran dan hadis. Dan kita harus melarang juga orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Kenapa kita harus membincangkan hadis-hadis mutasyabihat sedangkan banyak hadis-hadis yang muhkamat? Kamaruya, maka nih salah satu
kebijakan ini yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kama ruya an Umar radhiyallahu anhu annahu sa'ala sa'ilun an ayataini muta'aridatain fa'alahu bidirrah. Supaya diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa sungguh Sayyidina Umar ditanya oleh seorang daripada dua ayat yang saling kontradiksi. Pada pandangannya kontradiksi menurutnya. Melakukan Sayyidina Umar akan dua orang itu bidirrah. Dirrah itu dengan tongkat ya. Dengan tongkat kayu. Mencambuk. Wa kama ruya an Malik lamma su'ila 'anil istiwa'i faqala al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulun was su'alu anhu bid'atun. Sebagaimana diriwayatkan daripada Imam Malik. Manakala Imam Malik ditanya daripada istiwa, faqala dan Imam Malik jawab, istiwa itu maklum, iman dengan istiwa itu wajib, kaifiyah tidak diketahui, dan bertanya daripada istiwa Allah bid'ah. Jadi, ini ada riwayat, ada beragam riwayat. Apakah Imam Malik mengatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali? Ini riwayat yang masyhur. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini dijadikan pedoman oleh Ibnu Taimiyah dalam pemahaman Ibnu Taimiyah, dalam pengertian Ibnu Taimiyah tafwid. Tafwid menurut Ibnu Taimiyah adalah isbatul makna, maknanya ada. Makna tangan Allah ya tangan, tapi bagaimana bentuk tangan Allah ya kita nggak tahu. Makna ada, maklum, caranya yang majhul. Kan lihat di sini. Di dalam persoalannya istiwa maklum. Iman wajib. Caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Itu tafwid Ibnu Taimiyah. Adapun tafwid salaf mentafwidkan makna dan kaifiyah. Makna ada tapi yang hanya Allah yang tahu. Kita tidak mengetahui makna dan kita tidak tahu kaifiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah makna kita tahu, kaifiyahnya yang kita tidak tahu. Maka nanti boleh baca di ta'liqat bahwa tidak ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Kebanyakan para ashab murid-murid Imam Malik tidak meriwayatkan wal istiwa'u ma'lum, ini enggak ada. Kebanyakan boleh dilihat di bawah, al istiwa ghairu majhul wa kif ghairu ma'kul wal imam bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Jadi kenapa? Adapun jika kita mengartikan istiwa maklum di sini, andai kita takdirkan ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, maka artinya istiwa itu maklum indallah. Maklum indallah. Ada kitab yang bagus, Al-Istiwa'u Ma'lum wal Kaifiyah. Al-Istiwa Ma'lum, kalau tidak salah, yang ditulis oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni. Kitab yang paling populer di Ma'rid kemarin. 2-3 hari stoknya habis. Dan salah satu kitab yang paling ditakuti oleh orang Salafi. Beliau membahas tuntas tentang masalah al-istiwa ini. Tidak ada riwayat ini. Adapun riwayat ini maknanya bukan sebagaimana yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena guru-guru kita sebagian juga ada yang mengartikan makna yadullah ya tangan, tapi tangan Allah ya kita nggak tahu. Seperti lain. Itu tafwid Ibnu Taimiyah. Tafwid Ibnu Taimiyah. Baik ya. Al-maqamus tsani bainan nudharil ladina tarabat aqaiduhumul al-ma'thurah. Makam yang kedua itu di antara kalangan nudhar itu ahli-ahli kalam yang kontradiksilah akidah mereka itu yang ma'thurah. Ma'thurah itu yang tersisa ataupun yang teriwayatkan atau ya ma'thur, athar. Ma'thur dari athar. Fa yang bagi ayyakuna bahtuhum
biqadrid darurah. Kan akidah ahli nadhar itu kan beda. Mu'tazilah beda dengan Asy'ari, Asy'ari beda dengan Hambali. Jabariyah beda dengan Qadariyah, Qadariyah beda dengan Jabariyah. Maka bagi orang yang begini bagaimana? Fayam bagi ayyakuna bahtuhum biqadrid darurah wa tarkuhumud dhahira bid daruratil burhanil qati. Maka sepatutlah bahwa adalah diskusinya mereka itu dengan kadar darurah. Jadi kita menakwil, membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat dan persoalan-persoalan yang rumit dan akidah kadar darurah. Makna kadar darurah lihat ke depan dan tinggalkan mereka itu makna zahir dengan sebab darurah burhan yang qati. Jadi kita meninggalkan makna zahir karena ada tuntutan dalil burhani yang mengatakan itu mustahil. Selama tidak ada tuntutan tersebut, maka kita beriman dengan makna zahir. Kenapa kita tidak beriman al-istiwa ala arasy, Allah bersemayam di arasy, Allah memiliki tangan? Karena itu mustahil. Tapi kadar darurah jangan sampai hal yang zahir, makna zahir boleh, tapi kita menakwil. Wala yanbaghi ay yukaffira ba'dhum ba'dan bi an yarahu ghalitan fi ma ya'taqiduhu burhanan fa inna dzalika laisa amran hayyinan sahlal mudraki. Dan tidak sepatutlah bahwa dikafirkan sebahagian nudhar akan sebahagian yang lain dengan bahwa dilihat oleh nudhar akan nudhar yang lain yang salah pada sesuatu yang diyakini oleh nudhar akannya suatu secara burhan. Fa inna dzalika, maka bahwa sungguh sedemikian mengkafirkan itu bukanlah perkara yang mudah. Perkara yang ringan, yang mudahlah untuk dicapai. Mudrak itu yang mudahnya sumber. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Burhan yang kamu katakan itu salah. Dan efeknya kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mengatakan dalil lawan kita salah ya nggak masalah. Paham ya? Karena apa? Karena persoalan pengkafiran itu bukan perkara yang mudah. Oke? Walakin lil burhani bainahum qanunun muttafaqun alaihi ya'tarifu kulluhum bihim. Namun dan hendaklah bagi burhan, dalil burhan di kalangannya nudhar itu ada satu undang-undang yang disepakati di atasnya undang-undang yang mereka semua mengakui, ya'tarifu, yang diakui oleh semua mereka itu dengannya undang-undang. Jadi ini untuk ahli nudhar, mereka harus ada kesepakatan dulu nih. Apa tolak ukur dalam burhan? Apa tolak ukur dalam mencari kebenaran yang semuanya harus mengakui ini kanunnya. Fa innahum idza lam yattafiqul fi mizan la yumkinhum raf'ul khilaf bil wazni. Maka bahwa sungguh ahli nudhar apabila mereka tidak sepakat pada timbangan, pada mantik ini ya, pada timbangan neraca kebenaran, tidak mungkin mereka itu menghilangkan perbedaan dengan wazan. Jadi kalau kita tidak ada kesepakatan dulu, apa timbangan yang menimbangi daging misalnya. Kalau tidak ada timbangan yang kita sepakat, maka siapapun yang membeli daging pasti akan khilaf. Dia mengatakan ini sekilo, ada yang mengatakan tidak sampai sekilo, ada yang mengatakan lebih sekilo. Karena tidak ada. Nah, saat ada perbedaan nih, yuk kembalikan kepada kanun. Biar kanun yang mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Maka hendaknya bagi nudhar ada tolak ukur yang harus disepakati. Untuk apa? Untuk menghilangkan perpecahan, perbedaan. Tapi Imam Ghazali menyampaikan di kitab yang lain, perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Karena itu sudah takdir pada azali. Lihat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali aja. Sayyidina Ali sahabat yang paling alim. Tapi dengan beliau, kalau kata Imam Ghazali, itu lahirlah perbedaan-perbedaan. Syiah, lahir Khawarij. Kemudian efek dari itu lahir Mu'tazilah. Padahal benar pada Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Ali bisa menghilangkan perbedaan? Bukan karena Sayyidina Ali tidak mampu. Karena emang Allah sudah mentakdirkan bahwa manusia tetap khilaf. Waqad dzakarna al-mawazin al-khamsata fi kitabil qistasil mustaqim. Dan sungguh telah kami sebutkan 5 timbangan dalam kitab Qistasul
mustaqim. Apa saja timbangan itu? Wahiyallati la yutasawwarul khilafu fiha ba'da fahmiha aslan. Timbangan-timbangan, yakni qistasul mustaqim adalah timbangan-timbangan yang tidak mungkin berbeda padanya timbangan setelah memahaminya timbangan sama sekali. Jadi sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin ada perbedaan pada timbangan itu kalau kita sudah memahami. Kalau kita sudah memahami timbangan, maka tidak ada perbedaan. Imam Ghazali sudah membuktikan kan? Ada orang Batiniyah, Syiah, Ismailiyah mengingkari akal setelah berdialog dengan Imam Ghazali dan dia beriman dengan mantik. Bal ya'tarifu kullu man fahimaha bi annaha madarikul yakini qat'an. Bahkan diakui semua orang-orang yang memahami akan timbangan itu, apa yang dia pahami dengan bahwa sungguh timbangan itu adalah sumber-sumber keyakinan qat'an pasti. Wal muhasilu laha yashulu alaihim indal insafi wal intisafi kashful ghita'i wa raf'ul khilafi. Dan orang yang menghasilkan baginya timbangan-timbangan itu mudah bagi mereka itu kalau objektif, indal insaf objektif, intisaf berusaha untuk objektif, oleh itu terbuka yang tertutup dan menghilangkan perbedaan. Jadi kalau kita objektif dan kita kembalikan perbedaan kita kepada undang-undang, maka undang-undang itu akan menghilangkan perbedaan. Karena itu adalah hakim. Walakin la yastahilu bainahumul ikhtilafu aidan. Jadi walaupun bisa dihilangkan perdebatan itu, pertikaian itu dengan mizan, namun tidak mustahil di antara mereka itu oleh berbeda juga. Jadi sebagaimana mungkin manusia untuk tidak berdebat, sepakat semuanya, juga tidak mustahil mereka untuk berdebat. Dalam arti mungkin saja mereka berdebat dan faktanya begitu. Dan Imam Haramain menyampaikan, sebagaimana manusia tidak boleh berbeda pada daruri. 1 tambah 1 semua sepakat adalah sama dengan 2. Tidak boleh ada perbedaan dan tidak boleh ada kesamaan, kesepakatan pada yang tadi. Kenapa? Karena ini kembali lagi ke penciptaan. Ada manusia yang akalnya bagus, ada yang bagus tapi tidak ada guru. Ataupun ada gurunya yang bermasalah. Kadang ada faktor emosional, kecewa, ya kan? Karena ada orang-orang bahkan murtad itu karena kecewa dengan para kiainya. Itu ada survei, sebagian orang-orang yang masuk agama lain, seperti orang dari Nasrani masuk Islam, itu karena kecewa dengan pendeta. Didolimi oleh pendeta. Bahkan ada orang yang Islam masuk agama lain karena kecewa dengan para ustadznya. Kenapa manusia ini tidak boleh sepakat? Imma li kusuri ba'dihim an idraki tamami syurutihi. Adakala karena terbatasnya sebahagian mereka itu daripada memahami syarat-syarat yang sempurna daripadanya mizan. Kesempurnaan syarat-syaratnya mizan. Salah satu faktornya karena terbatas untuk memenuhi syarat-syarat daripada mizan, mantik. Wa imma li ruju'ahim fin nadri ila mahdil karihati wa tab'i dunal wazni bil mizani. Adakala karena merujuk mereka itu dalam bernalar kepada semata-mata tabiat dan karihah, perasaan dan tabiat, bukan menimbangi dengan timbangan. Karihah itu ya naluri ya. Jadi ada kan sebagian kita menurut perasaan saya. Dan kadang-kadang kita saat menghukumi sesuatu benar dan tidak benar, sesuai nggak dengan apa kepribadian kita, ya kan? Kena tiga kali, hai ukalanji. Hai dekalan dia nggak baik. Apakah karena dia sudah melakukan kesalahan? Enggak, karena nggak sesuai dengan tabiat kita saja. Iya kan? Jadi kemudian kita populerkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang, seorang itu nggak baik, dia itu nggak baik. Padahal nggak baik karena menurut kita, bukan menurut benar dan salah. Inilah bahayanya saat kita menilai orang dengan kepribadian kita. Kalau kita menilai orang dengan kepribadian kita, maka nggak ada orang yang baik.
Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan orang lain seperti kita. Nah, jadi bahkan salah satu yang merusak agama ya, disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Bukhti adalah melihat agama, menafsirkan agama dengan perasaan. Hai, hana mengat. Surah hana mengat. Yang bahaya. Kalladhi yarji'u ba'da ta'allumil arudi ila fi syi'ri ila dzuk. Seperti orang-orang yang kembali setelah mempelajari ilmu arud dalam syair kepada dzuk. Kenapa? Karena beratnya seseorang menghadirkan semua syair terhadap arud. Maka mungkinlah bawah salah orang itu. Jadi ini ada orang yang belajar syair nih. Jadi gini, dia belajar arud. Kan tujuan arud apa? Untuk menimbangi syair. Nah, kan sulit nih. Setiap syair yang kita temukan, coba lihat bagaimana perspektif ilmu arud. Sulit. Akhirnya kembali ke dzuk, perasaan. Kira-kira aja lah. Timba utang nyomono. Ya kan? Ada nggak setiap kesimpulan pikiran kita refleksi kembali dengan timbangan-timbangan yang benar. Ini menurut agama benar nggak? Andai Nabi hidup dan kita sampaikan kepada Nabi, apakah Nabi mengatakan ini salah? Ada nggak saat ada satu kesimpulan yang salah, kita hadirkan begitu? Enggak. Perasaan bila. Ya termasuk salah satu yang kemarin saya pribadi melihat fenomena syahid ya kan, meninggal ulama sehingga jadi bahan ejekan. Backsound syahid. Kenapa orang pas meninggal ulama syahid tapi pas ada ulama nggak pernah belajar? Pertama, orang awam dia merasakan kesedihan dengan meninggalnya ulama, itu nilai baik nggak? Dan dia bagaimana mengekspresikan kesedihan itu? Salah satunya dengan musik syahid. Iya. Oh, alasannya nggak belajar. Apakah kita semua ulama kita pelajari ilmunya? Apakah semua ulama kita hadiri ilmunya? Kan enggak. Ya ada ustadznya, ada tungkunya masing-masing di tempat daerahnya. Dan kebanyakan waktunya juga tidak untuk belajar. Karena namanya aja awam. Ada kesibukan duniawi yang lain. Ya kan? Jadi nggak ada antitesis. Setelah ada tesis, kemudian kita simpulkan tanpa ada pertimbangan yang lain. Ini andai, coba timbangi dulu dengan mantik. Nggak berat. Pada kalian syakal le, pada tulis le. Tulis syakal, puhut syarat. Ribet dah. Ya kan? Nah, pikiran anda yang cicok tulis, kalian muka di mana? Makanya apakah hanjuk kita praktek mantek yang karenanya? Nah? Pikiran anda yang hantam pernah tak tulis untuk tak kaji dengan ilmu mantek. Mantek apa julai kaedah? Pakai bak pikirannya hana. Hana kah? Angka li istisqalihi berat. Akhirnya kembali dzuk, perasaan, kalbu. Paham? Ini salah dua alasan yang membuat manusia itu tidak akan sepakat dalam kebenaran. Wa imma li ikhtilafihim fil ulumi allati hiya muqaddimatul barahin. Ada kala karena berbeda mereka itu pada ilmu-ilmu yang ilmu itu menjadi pengantar dalil burhani. Dalil burhani adalah dalil yang menghasilkan keyakinan, yang mukaddimahnya itu qat'i kan? Dalil burhani apa? Dalil yang mukaddimahnya qat'i. Apa saja mukaddimah qat'i? Awaliyah, musyahadah, tajribah, ada yang memasukkan haddasiyah, ada qiyasu ma'aha. Tamam? Nah, misalnya ada kesimpulan bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Bagi orang lain tidak menyembuhkan. Padahal daruri ini. Ini daruri bisa menyembuhkan. Iya bagi kamu. Karena kamu yang sudah tajribah. Bagi saya kan enggak. Paham? Jadi kenapa ada perbedaan? Karena salah satu muqaddimah burhan berbeda. Fa inna minal ulumil lati hiya usulul barahini tajribiyatan wa tawaturiyatan wa ghairaha. Karena bahwa sungguh dari sebagian daripada ilmu-ilmu yang ilmu itu adalah asal, yakni muqaddimah burhan itu tajribi, tawatur dan selainnya tawatur.
Wan nasu yakhtalifuna fi tajribati wat tawaturi, dan manusia berbeda pada tajribah dan tawatur. Faqad yatawataru inda wahidin ma la yatawataru inda ghairihi. Maka kadang-kadang mutawatir bagi seorang sesuatu yang tidak mutawatir bagi orang yang lain. Waqad yatawalla tajribatan ma la yatawallahu ghairuhu. Kadang-kadang dia telah melakukan tajribah sesuatu yang tidak dilakukan akannya tajribah oleh selainnya. Jadi misalnya gini, ini informasi yang valid lah agama. Sudah disebutkan dalam kitab Yannah. Bagi kita, bagi orang lain belum. Terus bagi orang yang lain itu bagaimana? Ajarkan. Nah. Paham ya? Wa imma li iltibasi qadayal wahmi bi qadayal aqli. Ada kala karena tersamar-samar kesimpulan-kesimpulan anggapan dengan kesimpulan-kesimpulan dengan qadiyah-qadiyah akal. Jadi antara akal dengan anggapan itu sumbernya sama kadang-kadang. Nampaknya sama, tapi jika ditelusuri berbeda. Tidak ada tempat, ada suatu makhluk, ada satu zat yang tidak ada tempat. Waham kita nggak mampu untuk mendeteksinya. Ya kan? Karena yang namanya zat pasti ada tempat. Ya, ini alasannya. Kenapa? Karena iltibas antara anggapan dengan akal. Yang kelima, wa imma li iltibasil kalimatil masyhuratil mahmudati bid darurati wal awwaliyati. Ada kala karena iltibas, samar-samar, bercampur kalimat-kalimat yang masyhur lagi yang terpuji dengan yang daruri dan awaliyah. Sebagaimana yang telah kami rincikan sedemikian dalam kitab Mihakun Nadhar. Jadi gini, kita bercampur aduk antara daruri dengan ungkapan-ungkapan yang masyhur lagi yang terpuji. Wali itu saleh, wali itu keramat. Ya kan? Ini masyhur dan terpuji. Tapi apakah daruri? Sehingga ketika orang mengingkarinya, kamu kafir ini. Enggak, karena antara daruri dengan kalimat-kalimat yang masyhur itu berbeda. Menyamakannya itulah yang bermasalah. Kesimpulan mazhab kita dalam Syafi'i. Kemudian ini masyhur dan ya mahmudah. Tapi bukan suatu yang daruri bukan awaliyah pada akal. Sehingga saat orang tidak memahaminya, tidak bisa kita jadikan bahan celaan. Dan itulah salah satu faktor orang berbeda. Bagi orang ini adalah daruri, sedangkan bagi kita bukan daruri. Paham? Walakin bil jumlati idza hasalu tilkal mawazina wa haqqaquha amkanahumul wuquf wa inda darkil ainat ala mawakinil ghalat ala yusrin. Nyuka hek boleh kata tadi. Jadi tidak mungkin sepakat. Ini mungkin mereka sepakat, tapi mungkin juga mereka tidak sepakat. Mereka bisa sepakat dengan cara mereka harus kembali kepada timbangan. Suatu undang-undang yang kita sepakati. Di Indonesia dibuat satu undang-undang. Siapa yang melanggarnya, maka dia akan kena dengan berdasarkan undang-undang itu. Ada yang berdebat nggak dengan undang-undang itu? Enggak, karena kita sudah sepakat di Indonesia itulah undang-undang. Maka yang melanggarnya, maka harus mengakui salah. Begitu juga manusia dalam pola pikir, dalam keyakinannya ada tolak ukur. Yang mana, kalau kita mengakui ini sebagai timbangan benar dan salah, yuk kita kembalikan, kita cek pikiran kita mana yang benar, mana yang salah. Biar ini yang memutuskan. Nah, pada sisi yang lain, tidak mungkin manusia itu sepakat dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan. Walakin bil jumlah, kesimpulan. Namun, secara kesimpulannya, walaupun tidak menghasilkan kesepakatan ya dengan timbangan-timbangan itu, ini lakinnya ke sana. Apabila mereka telah menghasilkan timbangan-timbangan itu, wa haqqaquha, dan mereka telah mentahqiqkan akannya mawazin-mawazin itu, amkanahum, memungkinkan akan mereka itu berhenti saat meninggalkan keras otak terhadap apa? Wukuf. Ini wukuf melihat ya, terhadap tempat-tempat yang falasi ala yusrin, dengan cara yang mudah. Ala yusrin, di atas yang mudah ini dengan cara yang mudah.
Jadi walaupun kita tidak bisa menghilangkan pertikaian dengan timbangan itu, tapi setidaknya kalau kita sudah menguasai mawazin ini, maka dengan mudah kita akan melihat di mana letak-letak kekeliruan, falasi-falasi pikiran-pikiran orang-orang yang salah. Setidaknya gitu. Mantik walaupun tidak bisa menyelesaikan pertikaian, perbedaan, tapi setidaknya mantik itu bisa memperlihatkan kepada kita mana benar dan mana yang salah. Dan itu sudah cukup untuk kita manfaat ilmu mantik. Lihat, fungsi mantik kan lebih besar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.